Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dari sejumlah kampus sudah menyampaikan tuntutannya ke istana, termasuk menagih agar eksekutif maupun legislatif segera membentuk tim investigasi independen untuk membuktikan dugaan makar dan terorisme dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi pada tanggal 28 hingga 31 Agustus lalu. Sudah bergabung bersama kita Koordinator BEM SI Kerakyatan Pasha Fazila Afab dan juga Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Unpad Profesor Muradi. Selamat malam Pasha dan Prof Muradi. Malam Mbak Silvi, Pasha, apa kabar? Oke, baik. Selamat malam Mbak, Prof. Ya, Pasha, ke Anda dulu. Apakah pertemuan BEM dengan perwakilan istana kemarin menurut Pasha menghasilkan sesuatu yang konkret? Ya, menurut kami sendiri Mbak, tentunya kalau cuma sekedar janji belaka, kami merasa tidak ada suatu hal yang konkret ya. Artinya pertemuan kami kemarin belum bisa dikatakan konkret apabila seluruh yang kami tekan atau yang kami inginkan itu terwujud. Dan dalam konteks ini pun terkait investigasi makar pun kami tunggu sampai kapan Bapak Presiden Prabowo Subianto mampu membentuk tim investigasi tersebut. Seperti itu Mbak. Pasha, boleh tahu tidak apa sih menurut kamu poin yang penting, yang signifikan yang disampaikan oleh Mensesnek ya, terutama kemarin yang menerima kalian. Ada tidak poin penting yang disampaikan oleh Mensesnek? Ya, tentu kalau poin penting ya kami rasa hanya janji Mbak ya, janji dan janji yang kami rasa juga seharusnya pemerintah bagi eksekutif maupun legislatif memberikan ya namanya bentuk konkret. Artinya untuk pertemuan kemarin kami rasa belum ada hal-hal yang cukup memuaskan bagi kami. Namun ada satu hal mungkin Mbak yang bisa kami sampaikan di sini ialah Mensesnek berjanji bahwa akan segera membentuk help desk center. Artinya akan segera membentuk laman komunikasi dari kementerian, dan ini akan ditujukan untuk teman-teman mahasiswa yang ingin menyampaikan aduan-aduan atau keluhannya, dan itu sangat dibutuhkan bagi kami karena pun sampai saat ini banyak kawan-kawan kami masih ditahan Mbak. Artinya lewat laman ini atau wadah ini Mensesnek berharap kami bisa langsung mengadvokasikan atau juga menyampaikan seluruh poin-poin permasalahan kami yang kami rasakan di lapangan ataupun di jalanan Mbak gitu. Oke. Usulan untuk membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dalang makar dan terorisme, Pasha, apakah karena kalian juga melihat ada indikasi tersebut atau justru kalian tidak percaya dengan tuduhan makar dan terorisme, makanya kalian dalam tanda kutip menantang pemerintah untuk membuktikan hal tersebut? Ya, bisa dua arah Mbak ya. Tapi kalau dari Pasha sendiri ya melihat bahwa kemungkinan makar ini memang terjadi Mbak. Kenapa? Karena secara psikologis kami sangat terganggu. Melihat kemarin beberapa kali di Jakarta maupun di Palembang, kebetulan Pasha adalah ketua BEM Unsri yang memang kemarin pada saat aksi demonstrasi tanggal 1 September itu mengalami provokasi-provokasi yang dilakukan oleh kelompok orang dan segelintir orang. Artinya sebelum kami aksi di tanggal 1 September, itu 2 hari sebelum gedung DPRD itu dibakar Mbak. Dan artinya di sini kami merasa ada provokator yang sengaja membuat momentum ini seperti agak panas, sehingga nanti di hari H aksi kami dibenturkan dengan pihak aparat. Artinya di sini Mbak, ini menjadi pengalaman pribadi sekaligus ingin menantang kepada Bapak Presiden dan juga mungkin kepada lembaga-lembaga lain yang memang ingin membuktikan adanya tindakan makar tersebut Mbak. Tapi jangan sampai tindakan-tindakan makar ini justru mempengaruhi psikologis kami yang merasa masa kami yang kami bawa untuk menyampaikan aspirasi secara utuh malah ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk malah teroris dan lain sebagainya, seperti itu Mbak. Oke, baik. Prof Muradi, kalau menurut Anda bagaimana posibilitas dibentuknya tim investigasi independen untuk bisa mengusut dugaan makar dan terorisme? Ya, perspektif makar ada dua ya Mbak. Pertama, perspektif politik dengan perspektif hukum. Kalau perspektif hukum, kalau hari ini misalnya banyak teman-teman polisi melakukan penangkapan dan segala macam, itu perspektif hukum ya. Artinya memang bukan kemudian dalam perspektif politik. Jadi memang dalam banyak kasus, misalnya kalau makar tuh ada 3 ya, kalau kita dalam perspektif hukum ya. Pertama misalnya ada upaya untuk membunuh ataupun menghilangkan nyawa dari presiden wakil presiden. Yang kedua menguasai wilayah. Yang ketiga baru membuat mendorong upaya tidak jalannya pemerintahan. Nah 3 ini ada nggak dalam konteks ini? Kalau Pak Prabowo menyampaikan makar, saya kemudian jadi bertanya, siapa aktornya? Siapa yang kemudian menjadi keinginan, apa yang menjadi kemudian dituding itu? Kalau dalam bahasa Pasha, kalau saya cenderung Pasha bedakan antara amok dengan makar. Yang terjadi itu amok ya, amok massa yang kemudian marah.
Nah, kalau ketika bicara amok, dia tidak punya Baik. punya leader ya. Kalau sudah mohon makar, maaf, dia punya saya leader. izin tahan sebentar ya. Kita pantau terlebih Iya, dahulu iya. apakah akan segera ada konvers pimpinan DPR untuk menanggapi tuntutan 17+8. Kita pantau dulu dari gedung DPR. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsurizal. Itu yang pertama. Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih. Saya jawab. Kalau enggak, nanti lu yang jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, satu dari ini nggak ada mikrofon karena ini ada ya? Nyala. Mati. Selamat sore Bapak Pimpinan DPR, saat Anda dari Kompas TV hanya ingin mengkonfirmasi terkait tadi yang disampaikan oleh Bapak Dasko, apakah kan statusnya penonaktifan, artinya ada kemungkinan nanti akan aktif kembali atau seperti apa? Terima kasih. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan
sambil kemudian diproses di mahkamah partai, karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian. Ada yang lain? Silakan. Tadi kalau ditanyakan hasilnya seperti apa, kita akan melihat hasil sidang etiknya. Nanti biar Mahkamah Kehormatan Dewan dan Mahkamah Partai itu berkoordinasi, mekanismenya sudah diatur sesuai dengan aturan yang ada. Demikian. Silakan. Pada saat ini kami fokus menjawab apa yang kemudian disampaikan kepada DPR RI, walaupun nanti kami akan berkoordinasi dengan institusi lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Demikian. Masih ada? Ini terkait dengan berlakunya surat tersebut berarti untuk semua fraksi ya Pak Desko, atau kemarin kan yang ramai itu Nasdem, kemudian PAN kalau nggak salah, tapi kita belum mendengar, atau mungkin saya belum mendengar dari fraksi Gerindra dan juga PDI. Itu seperti apa? Apakah juga? Ya, dinamika yang terjadi kan hanya beberapa partai sebenarnya, dan itu sudah ditindaklanjuti. Yang lain-lain kita nanti akan coba cek ke MKD. Demikian. Cukup ya? Baik, cukup. Cukup ya. Baik, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya. Selamat malam. Tanggapan dari pimpinan DPR terhadap tuntutan 17+8, terutama tuntutan 17 yang jatuh deadline atau tenggat waktunya pada hari ini. Untuk itu saya langsung tanyakan tanggapannya ke Pasha dulu ya, sebentar ya Prof. Muradi, saya harus tanyakan ke Pasha. Ya, silakan. Karena teman-teman mahasiswa turut menyampaikan tuntutan ini dan akhirnya direspon. Ada 6 poin, Pasha tadi pasti sudah mendengar, membatalkan tunjangan perumahan, moratorium kunker anggota DPR ke luar negeri kecuali undangan kenegaraan, memangkas tunjangan, berbagai tunjangan setelah melakukan evaluasi, kemudian juga anggota DPR yang dinonaktifkan tidak dibayar hak keuangannya, kemudian juga DPR menindaklanjuti status anggota DPR yang bermasalah tadi melalui Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Kehormatan Partai, kemudian juga DPR akan memperkuat transparansi publik yang bermakna. Apakah cukup puas Pasha dengan respons tersebut? Ya mungkin masih belum Mbak ya, karena kami rasa titik kemenangan kami pada saat itu semua disahkan, dan artinya kalau mau baru press release kami rasa itu belum berarti kemenangan buat kami, dan masih banyak sebetulnya poin-poin yang belum direspon oleh pimpinan baik itu legislatif maupun eksekutif. Artinya di sini walaupun sudah ada press release dari Bapak Sumi Dasko, kami merasa masih beberapa kali kami lihat 7 lain atau 6 lain yang belum direspon. Artinya kami masih menunggu Mbak sampai ini disahkan dan poin-poin yang lain direspon dan ditanggapi juga seperti itu Mbak. Oke, untuk jangka pendek kalau menurut Pasha, respons tadi sudah cukup belum? Sudah cukup tidak, paling tidak untuk meredakan tensi di lapangan? Ya, kami rasa kalau untuk sekedar menstabilkan gejolak yang ada di masyarakat, ya kami rasa sudah cukup ya. Tapi kami sebagai seorang mahasiswa, tentu kami tetap harus mengawal sampai semua ini disahkan, sampai semua tuntutan kami ditanggapi, sampai semua hal-hal yang kami rasa masih problematik tetap harus diperjuangkan seperti itu. Tapi untuk jangka pendek ya kami rasa sudah cukup lah. Oke, baik. Prof. Muradi, kembali lagi ke Anda. Ya. Mungkin salah satu tuntutan yang tidak masuk ya ke dalam dokumen 17+8, tetapi sudah disampaikan lewat audiensi DPR dengan adik-adik mahasiswa pada 2 hari yang lalu. Kemudian mereka menyampaikan lagi ke pihak istana kemarin soal pembentukan tim investigasi dugaan makar dan terorisme. Tadi Prof. Muradi sudah sempat menyampaikan, pertanyaan saya adalah apakah itu possible? Posibilitasnya bagaimana untuk membentuk tim tersebut? Iya, kalau kan kita gini dalam perspektif
tadi ada dua perspektif politik dan perspektif hukum. Kalau kemudian Pak Prabowo sampaikan itu adalah perspektif hukum politik ya. Artinya beliau bisa membuktikan bahwa ada aktor di belakang itu. Karena betul yang sampaikan Pasha, kalau ini kemudian tidak bisa dibuktikan, maka akan jadi alat tanda kutip ya, alat negara untuk kemudian membatasi ruang gerak teman-teman atas nama misalnya makar. Padahal kalau misalnya kemudian yang ternyata yang turun banyak polisi misalnya dengan berbagai pendekatan yang sifatnya teknis hukum gitu, maka sebenarnya perspektif di KUHP, perspektif yang kemudian sebenarnya membatasi ruang gerak hanya pada dua misalnya persyaratannya, ada niat dan ada permulaan pelaksanaan. Dua ini saya nggak lihat secara normatif ya. Artinya karena niatnya teman-teman, bahkan saya sampai kemudian riset singkat ya, ada nggak sih misalnya, mohon maaf misalnya katakanlah di tuntutan tersebut misalnya turunkan Pak Prabowo, itu nggak ada. Yang kedua ada misalnya duduki DPR supaya kemudian tidak terjadi misalnya bukan mati tidak aktifnya pemerintahan, kan juga nggak ada. Justru menurut saya yang disampaikan Pak Pasha tadi sudah betul bahwa ini adalah bagian penting dari upaya untuk merapikan tim ketenagaraan kita, bahwa ya DPR dia bisa menjalankan fungsi-fungsi ke masyarakat yang jauh lebih efektif ketimbang yang lain. Jadi kalau dikaitkan misalnya apakah perlu, saya sih malah balik bertanya kira-kira apa yang persyaratan itu ada nggak? Dari tiga model makar ya. Tiga ini kan nggak ada. Kalau misalnya katakanlah kalau saya berbaik sangka nih ya sama Pasha misalnya. Kalau misalnya sederhananya apakah begini ya Prof. Muradi ya? Sederhananya adalah ya memang ada kelompok perusuh, tapi kelompok perusuh belum tentu sama dengan makar. Persis. Makanya saya bilang makar dengan amok ya. Yang disampaikan sama Pasha itu amok banyak kan ya. Jadi memang orang marah dan tidak terkendali. Kalau misalnya masuk dalam konteks makar, maka Pasha itu sudah terkondisikan. Pasha akan misalnya memimpin misalnya zaman Sami dulu 98, Pasha ini cerita sedikit ya. Itu kami sudah ada list. Kalau misalnya sampai bulan Agustus Pak Harun belum turun, kami harus melakukan tindakan makar. Apa cara salah satunya adalah misalnya menghubungi teman-teman di tentara dan polisi waktu itu untuk kemudian mempersenjatai kami. Sampai begitu skenario terakhir. Jadi artinya maksud saya yang terjadi hari ini baru level amok ya, bahwa publik marah, jengkel dan sebagainya, seperti itu Mbak Zebia. Sederhana mungkin kalau dari kami Mbak, izin bukan untuk membedakan makar dan amok, tetapi kami hanya mengutip pernyataan Bapak Presiden bahwa Bapak Presiden menyangka atau mengira ada tindakan-tindakan makar. Artinya kami di sini bukan berbicara ingin seakan-akan ada golongan tertentu yang ingin melakukan makar, tidak, tapi memang kami ingin membuktikan apakah benar pernyataan Bapak Presiden itu bisa dibuktikan atau tidak, seperti itu Mbak. Oke, baik kalau begitu. Terakhir mungkin sedikit ya, Prof. Muradi kembali kepada Anda. Kita tidak menutup mata memang ada kelompok perusuh atau penumpang gelap yang ingin menciptakan suasana gaduh, sengaja menunggangi aksi murni dari mahasiswa. Tetapi apakah Anda ingin mengatakan juga bahwa pemerintah jangan lupa untuk menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya, persoalan ekonomi, persoalan ketidakadilan, apakah itu yang seharusnya menjadi fokus perbaikan oleh pemerintah kita saat ini? Nah, itu yang harapan saya di awal sebenarnya, bahwa memang bukan kemudian Presiden menyatakan ada potensi makar dan terorisme, tapi menyelesaikan masalah tadi, masalah ketimpangan, masalah kemudian hedonisme tadi disampaikan Pak Pasha, itu kemudian misalnya masalahnya kemudian sebenarnya tidak sinergis dengan apa yang disampaikan Presiden. Contoh misalnya begini, Presiden mengatakan yuk hemat, tapi kemudian secara prinsipil kabinetnya gemuk. Atau misalnya secara prinsipil misalnya banyak wakil menteri jadi komisaris misalnya begitu. Nah yang begitu kan berlawanan dengan akhir hawaran publik. Di Presidennya sendiri sudah ada niat baik, sudah ada keinginan untuk A, B dan A sampai Z begitu. Tapi kemudian ini diikuti oleh parlemen dan juga oleh kemudian eksekutif supaya publik merasa bahwa memang apa yang disampaikan Presiden itu adalah sinergis dengan apa yang jadi harapan publik. Dari situ saya kira itu penting, jauh lebih mudah untuk menyelesaikan ketimbang misalnya melempar isu yang disampaikan teman-teman tadi bahwa ada makar dan segala macam. Buat saya itu perlu pembuktian. Kalau dalam konteks kajian saya gitu, belum ada indikasi itu gitu Mbak. Oke, dalam kajian Prof. Muradi belum ada ya ke arah situ ya. Tapi kita juga membutuhkan pembuktian. Kalau tadi sudah ada 6 tuntutan yang ditanggapi, kita menantikan pembuktian bahwa itu betul-betul ditindaklanjuti. Terima kasih Prof. Muradi dan juga Pasha sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.